kampus seperti mungkin jasa headhunter kayak gitu. Mereka pasti akan kerja sama kita. Nah ini aku cerita lumayan panjang ya, menyita waktu teman-teman. Tapi ini penting karena saya yakin dari 100 orang lebih yang ada di sini, hampir 200 orang, 300 orang, sama-sama mencari kerja. So ini adalah modal buat teman-teman menanamkan mindset di awal sebagai cari kerja. Oke? Nah, karena kaitannya dengan HR, ya. Tadi saya mengungkap realita dunia kerja. Sekarang mau mengungkap realita tentang HR. Saya pengen tahu komentar dari teman-teman, terutama yang ikut webinar ini kan pasti saya yakin karena kepengen bekerja di dunia HR. Tapi saya nggak mau ngomong hal-hal yang positifnya dulu. Saya ngomongin pernah nggak kalian dengar, apalagi yang mungkin sudah pernah kerja di HR, pernah nggak dengar komentar-komentar miring tentang HR? Ada nggak yang kalian pernah dengar? Dan kalau ada, coba tulis di kolom chat. Saya pengen tahu betul apa yang teman-teman dengar tentang HR, tapi yang dari aspek yang negatifnya. Saya pengen tahu dari teman-teman dulu. Ada yang mungkin punya apa ya? Dikasih tahu lah, mau jadi HR nih, HR tuh begini, atau komentar-komentar miring apapun. Oke, ada yang jawab terlalu prosedural. HR bikin peraturan seenaknya. HRD-nya PHP. HR hanya pro sama company. Oke. Buka vakan doang tapi nggak pernah diundang interview. Oke. Lagi guys. Gak jelas hasil seleksinya. HR tidak mendengar suara karyawan. HR menindas karyawan. Oke. Lagi guys, apa yang kalian dengar ya? Komentar miring apa tentang HR? Nanti dikabarin ya, nunggu tapi nggak ada kabar. HR nggak pernah ngerti kondisi lapangan, nggak ngerti susah kerjanya jadi sales kayak gimana sekalian. Lamaran udah masuk tapi nggak diproses ya, ditumpuk aja terus. Terus minim dalam menunjang work-life balance ya nih, ngebiasain ngebiarin lembur-lembur gitu kali. HR-nya zolim karena sering PHK karyawan. Ya Allah kasihan. HR hanya administrasi aja tapi gajinya gede banget. HR cuma formalitas aja untuk interview tapi tidak dipanggil calon pekerja. Diambil lamaran baru lama-lama ditumpuk. Oke. HR selalu mencari yang sempurna tapi gaji pelit. HR tegas ke bawah, lemah ke atas. Selalu buka loker, selalu lamar, tapi gak pernah dapat info lanjut lagi. HR gak jelas. Oke. Komentar miringnya gitu banget ya dari teman-teman ya. Terus pertanyaan saya nih, kenapa teman-teman mau jadi HR? Udah tahu HR-nya kayak gitu, kenapa kalian masih tertarik sama HR? Nah, tolong dijawab dulu sebelum saya jelasin tentang dunia HR. Kan komentarnya segitu pedes loh. HR-nya zolim. HR menindas karyawan, PHK, ngeghosting. Terus kenapa kalian masih kepengen jadi HR? Why guys? Kok sanggup kalian menerima komentar miring gitu? Tuh, HR bisanya SP aja tanpa mau cari info aslinya. Kenapa? Udah tahu komentar miring kayak gitu masih tertarik di dunia HR? Why? Oke, Mas Rio pengen bantu orang yang jobless jadi punya job. Good. Karena saya ingin memperbaiki citra HR. Wow. Sesuai dengan personal value, pengalaman organisasi, dengan sertifikasi. Makanya saya belajar jadi HR sama recruiter. Pengen merubah stigma HR yang buruk. Nice. Justru karena sudah jadi HR, jadi mengetahui komentar negatifnya seperti itu, kenapa mau jadi HR? Karena passion lebih tebal untuk memanusiakan manusia. Nice. Bisa bantu keluarga masuk kerja. Soalnya saya tahu kalau orang jobless pasti dipandang sebelah mata. HR itu memiliki ilmu yang luas seperti legal, finance, recruiter, ingin menyampaikan sesuai dengan undang-undang. Karena HR aspeknya luas banget, bisa belajar tentang karakter orang. Apalagi? Tadi banyak banget loh kalau ngomongin komentar miring, banyak banget. Cepet banget kalian ngetiknya. HR-nya gini. Terus kenapa masih mau jadi HRD?
Kan masih banyak posisi-posisi yang lain. Kan masih banyak posisi-posisi yang lain. Ya, intinya mau bantu orang dapat kerja, mengubah perspektif masyarakat agar lebih baik lagi. HR masanya human jadi seru. Bisa bertemu banyak orang, baik yang company maupun di eksternal. Saya ambil sedikit garis besarnya dan kalian merasa walaupun dengan segitu banyak komentar miring, justru saya kepingin bagaimana mereka itu gak berkomentar miring lagi tentang HR. Jadi harus jadi HR yang baik gitu ya untuk orang lain. Atau kalian pengen ya karena memang itulah komentar-komentar miring itu yang bikin saya jadi ngerasa tertantang nih. Karena kayaknya seru banget untuk mempelajari pola pikirnya orang, karakternya orang gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian mengambil rekruter gitu ya, ada satu sisi yang kalian suka bahwa dengan menjadi seorang rekruter kalian terlibat untuk membantu orang lain yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, jadinya jobless, terus ya bisa membantu hidupnya orang gitu ya, gitu. Berubah culture perusahaan. That's nice ya. Kalau jawabannya kenapa pengen itu selalu saya ngeliat adalah nice banget dan kayak visi personal value kalian tuh begitu besarnya. Nah, tinggal satu, pegang visi kalian, pegang personal value itu untuk kalian benar-benar bisa ikhlas dan tulus ngejalanin pekerjaan sebagai seorang HR. Itulah yang akan jadi tameng buat teman-teman nanti pada saat bekerja di HR ngadepin banyak komentar miring, itu kalian bisa lebih strong. Nah, kalau tadi berdasarkan pendapat umum, sekarang saya mau share bagaimana HR ya, itu juga punya mitos-mitos dan itu ada kajiannya. Kajian berdasarkan dari survei-survei ya. Dan memang HR nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia ada banyak mitos. Yang pertama tadi teman-teman juga sudah menyebutkan bagaimana komentar-komentar miring tentang HR. Dari BCG ngambil satu kesimpulan, banyak perusahaan masih melihat HR sebagai fungsi administratif yang terbatas seperti halnya gajian, manajemen cuti, dan dokumentasi. Ini yang paling umum. Yang kedua, dari SHRM, 60% karyawan merasa HR lebih condong pada kepentingan manajemen daripada karyawan itu sendiri. Nah, tadi ada juga yang teman-teman nyebutin gitu kan, HR-nya ini lebih ngebelain ownernya daripada karyawan. Karena memang secara survei 60% merasa begitu, ya. Mitos yang ketiga dari Deloitte, mereka bilang banyak perusahaan menganggap HR itu sebagai fungsi operasional dan tidak melibatkan HR dalam diskusi strategis di tingkat eksekutif. So, kalau tadi yang masih kayak hubungannya dengan administrasi, terus apalagi yang tadi komentar miring tentang HR yang kayak urusan lowongan kerja ya, rekrutmen, banyak posting atau mungkin sebagai pekerjaannya nggak salah terus gitu ya, suka nge-SP dan segala macam. Itu sebenarnya masih pada tahap fungsi operasional yang terlihat, belum terlihat dalam satu level yang lebih tinggi lagi di fungsi strategik. Dan itu tidak terlihat sehingga orang berkomentar miring tentang seorang HR. Dan itu menjadi satu mitos juga bahwa sebenarnya walaupun based on survei seperti ini ya, tapi memang seorang HR itu lebih besar dari apa yang dilihat orang. Peranan-peranannya itu sangat penting gitu. Dan kalau saya bilang bagaimana memilih, apalagi saya nih sebagai seorang HR dan memilih karir di dunia HR, saya merasakan bahwa sebenarnya dunia HR itu begitu menyenangkan, ya. Dan bagaimana saya bisa sukses di HR? Memang harus ada
persiapan. Nah, saya mau ngasih tahu dulu dari sisi betapa menyenangkannya bekerja di dunia HR. Biar teman-teman yang tadinya cuma melihat HR dalam aspek yang kecil, skup-skup yang cuma terlihat secara operasional, kalian bisa melihat jauh ke depan, melihat segala sesuatu itu lebih luas ya dari helikopter view. Yang pertama, ini juga based on experience saya. Anda akan bekerja dengan berbagai jenis orang, baik dari latar belakang, jabatan, budaya yang berbeda, yang membuat pekerjaan ini dinamis dan menantang. Tidak pernah ada satupun situasi yang sama di HR. Anda mungkin sudah jago di dunia HR 5 tahun, 10 tahun. Tapi once kalian pindah di satu company, kayak ngeriset lagi dari nol, kayak kalian nuangin air ya ke dalam satu gelas kosong. Jadi harus mulai dari hal yang baru lagi. Why? Ya karena ini Anda kerja dengan orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dan itulah dinamika pekerjaan di dunia HR. Ya. Kalau tadi ada yang bilang dunia HR luas, ya luas banget. Mulai dari perekrutan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, masalah aspek hukum, pengelolaan konflik, apalagi. Itu adalah challenge that every day HR akan hadapin challenge itu. Dan gak akan pernah monoton. Jadi kalau ada yang merasa, bosan saya jadi HR, saya cuma ngurusin cuti. Berarti kurang jauh peranan kalian di HR-nya. Coba dorong diri kalian untuk berperan lebih jauh lagi. Gitu. Ini sekelas kalau semakin kalian naik ya skupnya, saya pernah di company yang kecil di kayak cuma satu kota aja, ngurusin di satu cabang, terus saya pernah pegang beberapa cabang, terus saya pernah pegang sebagai corporate yang pegang sekitar 40 cabang se-Indonesia Raya, jadi saya bisa tahu karakter orang-orang dari beberapa kota atau provinsi yang berbeda, dari ras yang berbeda, suku yang berbeda. Makin naik lagi ke company yang global, kalian menghadapi orang-orang yang berbeda lagi, bahkan aturan mainnya juga beda. Aspek legalnya beda, industrial relationnya beda, tapi sebenarnya masih ada nafas yang sama, benang merahnya gitu. Tapi ya tadi orang-orangnya yang berbeda. So, HR memberikan kesempatan kalian untuk dapetin pengalaman itu. Yang kedua, kalian bisa ngerasain kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang. Itulah HR. Kalau orang sales, Anda jualan, dapat revenue, mungkin dapat insentif atau komisi, ya, atau dapat penghargaan lah. Tapi kalau di HR kita nggak pernah dapat rupiah untuk dihargai sebenarnya. Bukan nggak pernah ya, tapi lebih ke jarang banget nih ada company manajemen yang itu memberikan hal yang lebih untuk HR-nya secara finansial. Tapi kita bisa merasakan betapa diri kita menjadi sangat bahagia ketika kita melihat orang yang mungkin kita bantu tadinya bekerja banget, misalnya kayak di layoff lama, terus keluarganya lagi butuh kalian lewat kalian ngurus menemukan dia ya, gak usah ngomong menemukan dia saja, masuk ke company, di proses screening, di interview sampai kemudian diterima, kalian yang nemuin lah yang menjadi pintu pertama di memberikan jalan rezeki buat dia. Apalagi ketika nanti at the end of the day orang ini punya karir, dipromosikan atau diterima kerja di perusahaan yang lebih baik lagi, itu kepuasannya nggak bisa diukur. Dan itu yang saya juga sering bilang sama teman-teman HR yang masih baru atau tim saya sendiri. Kalian itu kerja di HR pakai hati, bukan untuk baper, tapi pakai hatinya untuk melihat bahwa value pekerjaannya dalam membantuin orang. Kalau kalian pakai hati itu, apapun ya gejolak-gejolak konflik-konflik yang ada, kuat nanti. Karena itu yang kalian lihat, pikirin. Ngelihat karyawan berkembang, bahkan saya pernah saya waktu pegang MT, yang lucunya adalah beberapa anak MT saya alhamdulillah naik jadi manajer lebih cepat dari saya, gajinya lebih tinggi dibanding saya.
Kalau kita cuma ngelihat dari aspek enak nih orang gajinya lebih gede, padahal saya yang rekrut. Enggak, tapi kalau kalian lihat bahwa oh ternyata ada orang bisa berhasil karena ya salah satunya ada sentuhan saya di situ. Happy banget ya. Itu yang seorang HR tuh harus punya mindset itu. Dan yang ketiga, change. Tadi ada yang bilang saya pengen jadi HR untuk bisa membangun culture perusahaan. So you can say that you are an agent, change agent. Anda adalah change agent dan HR memang harus jadi change agent. Nggak gampang, jelas. Anda berhadapan sama orang yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi, pemilik perusahaan, pemegang kuasa atas apapun yang terjadi di organisasi tersebut. Dan Anda menjadi tameng pula bagi karyawan-karyawan yang ada di sana. So, sebenarnya walaupun posisinya kayak ada di tengah-tengah, justru disitulah Anda bisa jadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Voice for the voiceless. Gitu. Itu seorang change agent. Dia bisa memberikan kalau dia mampu berkomunikasi dengan baik, maka dia akan menjadi seorang change agent yang benar-benar bisa dirasakan bagi lingkungan kerjanya. Memang it's not easy, guys. Itu kalau tadi yang teman-teman sempat bilang, oh HRD-nya lemah menghadapi manajemen. Karena nggak segampang itu menghadapi manajemen. Dan aku tahu lika-likunya kalian berhadapan dengan manajemen itu penuh dengan darah dan tangisan, air mata, bercucuran, keringat gitu. Untuk meyakinkan, tapi once itu buy in, once itu oke, manajemen agree dengan kalian, itu kalian berdampak bagi mereka. Berdampak bagi kesuksesan perusahaan, berdampak bagi kehidupan orang lain di sana. Itu yang membuat HR adalah seorang change agent. Anda punya kesempatan untuk membuat perubahan positif. So, kalau Anda memilih jadi HR, Anda memilih untuk menjadi orang yang mau perubahan. Dan jangan menyerah. Karena kalau kita cepat menyerah ya kita nggak bawa perubahan apa-apa. Tapi harus kuat. Nah, HR yang dicari banyak company adalah HR yang kuat. Karena HR not only just position or title, tapi itu akan membawa diri kalian bakal punya reputasi dimanapun kalian bekerja gitu. So kalian mau nggak jadi HR yang mudah diterima kerja di mana aja? Pasti mau dan berharap seperti itu kan? So buat mindset kalian strong dulu ya. Dan ada 4 yang saya titip nih kalau kalian mau jadi seorang HR. Yang pertama, empathy dan hubungan interpersonal itu harus kuat ya. Kalau kalian punya rasa empati yang kuat, karena itu modal teman-teman untuk kalian bisa bikin satu program di HR untuk bisa tadi memahami orang lain ya, memahami bahkan bukan cuma kemauan karyawan yang ada di bawah, tapi termasuk kemauan manajemen itu start dari empati. Kalian mesti punya rasa empati terhadap siapapun dari berbagai posisi yang ada. Nah, itu penting. Bahkan kalau saya bilang kalau ke bawah itu akan membuat kalian menjadi seseorang yang orang akan lebih respect sama kalian karena kalian empati sama mereka. Manajemen kalau kalian empati dan punya hubungan yang baik akan lebih bisa mendukung apapun yang ingin kalian sampaikan gitu ya, atau ide-ide yang ingin kalian berikan buat perusahaan. So dua aspek itu diawali dengan rasa empati dan juga hubungan interpersonal. Nah, kedua adalah sorry. Kedua adalah pengembangan berkelanjutan. Nah, HR itu perlu belajar dan nggak berhenti belajar. Itu kayaknya agak sedikit harga mati buat saya. Karena HR itu selalu bertumbuh seiring dengan perubahan teknologi, perubahan kondisi dan situasi yang ada. Dan harus mau terus belajar lewat buku, lewat webinar, dan apapun itu sumber banyak sekarang. Dan harus mau terus mengembangkan diri kita
lebih baik lagi. Don't stop learning. Anda udah ambil sertifikasi, ya, dan sampai di situ. Ambil sertifikasi yang lain atau upgrade sertifikasi Anda. Ambil pembelajaran yang lain. Karena itu yang akan membuat kalian jadi punya skill lebih. Yang ketiga, fokus sama tujuan bisnis. Ya. Nah, ini yang agak gimana ya? Kadang membuat dilematik juga seorang HR ketika buat orang lain secara awam mereka ngelihat HR-nya mendukung manajemen doang gitu ya. Tapi sebenarnya HR itu datang ke satu organisasi memang ditujukan untuk menyelamatkan organisasi itu. Ya nggak sih? Untuk melindungi organisasi itu, melindungi perusahaan itu dari aspek-aspek yang bisa membuat bisnis itu tidak berjalan dengan lancar. Karena gimana ya? Kalian itu di satu perusahaan, apalagi perusahaan bikin nggak usah perusahaan gede lah. Teman-teman bikin usaha aja, pasti kepikiran yang pertama adalah bagaimana mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Walaupun cuma buka toko. Nah, apalagi ini perusahaan yang punya sistem, punya prosedur, HR di sana ditugaskan untuk melindungi proses bisnisnya biar tetap bisa berjalan smooth, biar tetap masih bisa ngegaji karyawannya, bahkan mungkin bisa ngasih sesuatu hal lebih selain dari sekedar gaji. Mungkin ngasih fasilitas, ngasih program asuransi, ngasih insentif komisi, atau mungkin mau gede memperbagus kantornya kan butuh duit semuanya gitu. Nah, ya kita harus punya fokus terhadap tujuan bisnis. Dan itu yang harus dijadikan mindset pula bahwa kita harus berpikir selayaknya seorang owner pula. Disitulah yang akan membuat kita itu akan mudah dicari sama banyak company. Berpikir seperti halnya pola pikirnya owner. Dan yang keempat, selalu adaptif. Selalu mau punya inisiatif. Ya, jangan berhenti kayak udah sekarang nyaman di sini, ya udah nggak kemana-mana, nggak bisa. Kalau kalian mau jadi seorang HR yang dicari banyak company, ya harus jadi seorang HR yang adaptif dan proaktif terhadap perubahan. Apalagi sekarang ada sosial media, ya walaupun kalian sudah di generasi mungkin milenial dan ke belakang gitu ya, tahun 80-an, 90-an, ya punya lah TikTok. Bukan untuk macam-macam, tapi kalian bisa tahu tren apa sih sekarang. Terus kemudian sekarang udah mulai banyak podcast. Ya, dengerin lah podcast yang saya rasa banyak kok podcast edukatif sekarang, bukan cuma sekedar podcast di Indonesia yang entertain, tapi banyak podcast yang lebih edukatif dan belajar dari kayak misalnya TED Talk gitu. Karena kan mungkin sekarang orang apalagi di Indonesia ini agak sedikit minim literasi ya. Yang baca buku sedikit gitu. Orang lebih suka langsung mendengarkan atau melihat nonton video. Nah, gunakan platform yang ada saat ini yang lagi eksis untuk hal-hal yang kalian ikutin. Ada tren apa? Dan coba misalnya ambil misalnya kayak contoh sekedar gini. Kebetulan saya di HR itu ngurusin HSE. Dan tadi pagi saya sebelum ini 10 menit sebelum acara ini saya masih ada kontak-kontakan. Bahkan sampai sekarang masih kontak-kontakan tim saya kan ada karyawan yang meninggal dunia pagi. Dan saya harus support keluarganya, support tim juga, terus kemudian juga mikirin nanti apa yang harus dilakukan dan segala macam. Dan harus standby, bayangin saya di telepon jam 5 pagi, 5 subuh, karyawan yang meninggal dunia. So, ya itu tadi kadang salah satu contoh juga HR perlu empati. Dan once kita punya empati, kita jadi bisa melihat segala sesuatu tuh lebih humanis. HR kan human ya, so think as a human. Tapi juga tetap punya pola berpikir as entrepreneur. Selalu ngikutin apa yang lagi eksis sekarang supaya bisnisnya tetap jalan terus. So, 4 mindset ini saya titip ke teman-teman kalau kalian memang pengen menjadi HR dan menjadi HR yang gampang dicari di banyak company. Nah, kalau kalian masih muda, masih fresh graduate, Bu, saya kan masih baru lulus ya, saya belum punya pengalaman sejauh seperti itu. Ya, saya juga dari anak fresh graduate kok sama, startingnya sama seperti teman-teman. Malah mungkin
Saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin pada saat kuliah ya fokus kuliah aja. Saya kuliah nyambi kerja. Jadi makanya saya merasa bahwa saya nggak punya bekal banyak dan saya takut nanti starting telat gitu ya. Apalagi saya punya cita-cita cukup tinggi. Jadi ya saya berharap pada saat saya kuliah nyambi kerja, ya saya punya 10 langkah lebih duluan lah dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah, tapi kalau kita lihat bagaimana peluang anak-anak muda sekarang, Gen Z terutama, untuk bisa menjadi seorang HR dengan situasi yang saat ini terjadi ya, sebenarnya masih sangat potensial ya, apalagi ini berdasarkan dari distribution of workforce-nya Age Group, ini satu survei juga. Jadi kalau dilihat dari secara survei ini, grafiknya memang paling banyak didominasi di usia 25-30 dan 30-35 tahun. Ini masih banyak perannya HR. Ya. Dan menurut Michael Page Indonesia juga ya banyak HR di bawah 35 tahun. So kesempatan untuk anak-anak muda menjadi HR itu besar. Apakah itu kemudian membuat HR yang di atas umur 35 tahun nggak bisa jadi HR? Nggak juga. Cuman memang sekarang kan dunianya berubah nih dengan dunia yang pakai teknologi, platform, software. Anak-anak muda akan lebih bisa adaptif terhadap perubahan di teknologi tersebut. Ketimbang dengan mereka yang mungkin tadi ya di atas 35 tahun kan mungkin ada yang dulu HR-nya nggak pakai sistem HRIS dan segala macam, agak sedikit mungkin kesulitan. Tapi semakin dewasa, kalau saya mungkin bisa masukin dalam piramida gitu ya. Kalau kalian mau di usia 40 tahun, 50 tahun, itu udah nggak mau yang kerja ekstra. So, di posisi-posisi itu sudah seharusnya adalah posisi-posisi yang strategis. Posisi-posisi yang memang lebih memikirkan tentang bikin satu program, bikin satu inisiatif, tapi yang eksekusi siapa? Anak muda. Dan itu yang mulai saya terapkan saat ini juga. Bagi sebagai manajer, position itu harus berpikir lebih strategis. Bagaimana bisa melihat 5 tahun ke depan, seperti apa company, succession planning, lebih melihat siapa-siapa yang punya potensi untuk bisa berkembang. Eksekutornya siapa? Ya anak-anak muda ini. Jadi saya ngarahin tim-tim saya masih muda untuk oke, kamu ngerjain ini ya, ngerjain. Jadi semakin usia HR itu akan menjadi seorang coach untuk generasi di bawahnya. Jadi jangan takut juga bahwa kalau udah tua nggak bisa ya jadi HR. Bisa. As long as kalian tadi sudah punya pengalaman, sudah banyak makan garam gitu ya di dunia gitu ya, di dunia dan wisdom, bisa akan tetap long lasting pekerjaan ini. Dan nantinya akan ada satu momen di mana kalian akan menyadari bahwa generasi muda ini jauh lebih cepat growth-nya ketimbang nanti yang usianya udah lebih lanjut. Makanya tadi saya bilang jangan berhenti belajar kalau kita nggak mau ketinggalan. Nah, terus bagaimana proses yang harus ditempuh sebagai seorang fresh graduate untuk bisa sukses di HR? Apa yang saya harus lakukan? Kalian bisa starting dengan sertifikasi. Kalau saya sih sebenarnya bukan ngebantu WP jualan, tapi ini memang salah satu hal yang penting. Why? Di luar sana pun, kalau di Indonesia kan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan itu sudah diwajibkan pula nih sama pemerintah kalau menjadi HR, paling tidak kalian harus tersertifikasi supaya bisa membuktikan bahwa Anda adalah HR yang kompeten. Tapi di luar sana pun juga ada namanya sertifikasi dari beberapa lembaga, ada SHRM, DHR, CHRP. Bagus yang mana? Semuanya bagus ya. Kalau di Indonesia kita terikat regulasi. Walaupun kalian punya sertifikasi internasional pun sometimes juga kadang perlu Anda sudah pernah punya sertifikasi nasionalnya gitu, supaya inline dengan program dari pemerintah atau aturan dan kebijakan pemerintah. Itu untuk BNSP. Ya, sertifikasi profesi intinya itu untuk memberikan satu stempel ke kalian bahwa kalian adalah HR yang kompeten sesuai dengan ekspektasi yang sudah ditetapkan sama pemerintah juga. Karena ini kan profesi, ya, HR itu proses, bukan cuma sekedar
satu lowongan kerja gitu dalam satu jabatan, enggak, tapi sebuah profesi. Nah, kemudian untuk membuat pengalaman, menciptakan pengalaman, ya kalian bisa coba starting dengan program-program internship yang sekarang sudah banyak ya. Company mulai terbuka dengan internship. Walaupun memang ya ada internship berbayar, ada internship yang tidak berbayar, tapi jangan pernah melihat nilai bayarannya. Mereka jangan melihat dari nilai bayarannya. Apalagi kita masih yang pemula. Kita tuh lebih butuh pengalaman banyak ketimbang uang. Nanti ada fasenya kalian akan punya butuh uang gitu, dan kalian bisa lihat uang karena pengalaman kalian. So start dari awal adalah dengan internship bisa, atau kalian mungkin coba freelance recruiter mungkin bisa, atau coba join sama temen voluntary gitu ya, nggak dibayar nggak apa-apa, tapi saya pengen ngerasain bagaimana caranya jadi HR. Saya kerjain deh pekerjaan HR di tempatku. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Mungkin nggak banyak yang kepikiran kayak gitu, tapi itu salah satu cara untuk kita gain experience-nya, untuk membuat kita terlatih mengerjakan hal-hal yang sifatnya misalnya HR administratif kayak gitu. Jadi mulai ketika nanti masuk dan ditanya tentang HR, kalian nggak mulai dari nol banget, tapi ada pengalamannya gitu. Dan yang ketiga adalah networking ya. Networking bisa dari mana aja. Kalian dari sekarang udah ada asosiasi banyak banget di Indonesia sebenarnya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Minimal kalian ikutilah yang tidak berbayar itu gitu. Kebetulan saya punya satu asosiasi namanya Audi.id, itu nggak berbayar. Kalian cari aja di Telegram Audi.id, ada request saja join. Kalian akan terhubung dengan banyak praktisi dan mereka akan sharing juga ilmu di dunia HR. Khususnya kalau Audi.id itu adalah organization development. Tapi mostly itu adalah sebagian besar pekerjaannya HR kan. So, teman-teman join aja di sana. Kalau ada kayak kopdar, bidara, workshop, mau itu free atau berbayar, kalian ambil. Jangan semuanya serba free, karena kalau free ya mungkin kapasitasnya kecil, tapi kalau dengan kalian bilang berbayar, kalian bisa dapetin sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi jangan takut untuk keluarin uang, karena pada akhirnya nanti juga akan kembali ke kita. Itu yang dibilang investasi ya, kayak kalian sekolah gitu. Sekolah kan pasti bayar sekolahnya untuk kalian dapat title, untuk supaya nanti bisa diterima kerja kan. Tapi diterima kerja kan lebih dari itu. Kalau kalian sudah ngikutin webinar dari awal, kan tidak semudah itu untuk masuk dunia kerja. Ada value yang harus kalian bisa tunjukkan untuk kalian bisa direkrut sebuah perusahaan. Nah, itu adalah experience kesimpulan dari semua pengalaman saya selama saya bekerja. Kalau biasanya orang perkenalan di awal, saya mau perkenalan di akhir. Kalau kalian masih penasaran kok Bu Soraya bisa ngomong kayak gini sih? Based on experience, I want to know that it's not easy. Kebetulan secara background saya mahasiswa. Saya ambil sekretaris. Waktu saya diploma sekretaris dulu itu cuma kuliah 1 tahun gitu ya. Sekolah profesi lah ya, profesional. Belum selesai, belum lulus saya dapat kesempatan magangnya waktu itu apa? Inventory control. Karena saya kasih contoh inventory control. Karena dulu kerjaan pertama saya atau pengalaman pertama saya kerja itu inventory control. Dan pada saat itu saya cuma nggak peduli, saya pokoknya yang kerja lah, penting ada pengalaman dulu. Ya udah saya ambil, tapi dari sana lah ada pekerjaan yang luar dari yang kasih job desknya, saya coba kerja ini. Sesimpel pada saat itu saya bikin SOP versi saya sendiri, mereka punya SOP. Dan saya baru ingat loh, ternyata itu yang kadang membawa pola pikir saya saat ini. Ketika saya melihat perusahaan tempat kerja, kok administrasinya nggak rapi ya, kok nggak seperti SOP yang di kantor saya di waktu magang ya gitu. Nah, akhirnya value itu yang membuat jadi punya
punya nilai di masa yang akan datang gitu. Jadi saya nggak kaget lagi ketika masuk di dunia kerja atau saya masuk di perusahaan multinational company itu karena waktu pas saya magang saya di multinational company, jadi saya langsung belajar dari tempat yang bagus juga pada saat itu. Tapi walaupun tugasnya cuma fotokopi, saat itu saya magangnya cuma fotokopi doang dan saya distribusiin ke stasiun-stasiun. Tapi di luar itu saya ada kerjaan lain, saya coba ulik-ulik yang ada hubungannya dengan kesekretariatan. Nah, luluslah saya di LP3I saya ngambil psikologi. Saya masih kuliah. Saya masih kerja. Baru dapat pekerjaan pertama. Saya langsung lah modal nekat ambil kuliah bayar sendiri. Karena pada saat itu saya di usia 18 tahun ya. Di usia 18 tahun saya punya ego yang cukup besar supaya saya bisa punya titel sarjana seperti teman-teman saya yang lain nih. Tapi sampai pada akhirnya ketika saya kuliah, saya mulai belajar tentang dunia psikologi kok menarik. Padahal saya dulu nggak kepingin psikologi, nggak literally saya punya keinginan dan cita-cita jadi psikolog, enggak gitu. Saya keinginan masuk psikologi cuma karena saat itu saya pengennya jadi jurnalis dan tidak ada satupun mata kuliah yang ada di kelas malam hari saya bisa ngejar cita-cita saya. Tapi ternyata itu tadi dunia itu begitu dinamis ya. Hati itu bisa dibolak-balikkan ketika saya trigger satu mata kuliah namanya manajemen SDM, terus mulai tertarik melihat orang. Pas semester 7 setelah saya praktikum psikotes, saya iseng-iseng lah apply HR gitu. Karena kan saya punya pengalaman tapi bukan HR, jadi saya switch karir gitu. Saya dari yang namanya jadi sekretaris inventory control, terus pernah jadi marketing juga, pernah jadi sekretaris juga. Karena saya merasa saya pernah deh waktu pas kemarin kuliah praktikum, saya udah ngerti psikotes. Saya carilah kerjaan-kerjaan di HR. Ada deh, alhamdulillah dapat, dan di semester 7 saya dapat pekerjaan HR pertama. Masih kuliah semester 7. Itu yang kemudian sempat membawa saya dilema lanjutin kuliah enggak? Karena saya berpikir kayak kan saya udah dapat kerja ini, bahkan saat saya lulus saya kuliah 7 tahun. Bayangin. Gara-gara apa? Agak kena malas nih ketika udah kerja yang kuliah. Kena malas apalagi pas saat itu karir lagi bagus-bagusnya. Saya bisa masuk ke perusahaan TBK tanpa modal ijazah. Ya saya pernah pengalaman kerja di satu company selama 3 tahun sebagai HR staff. Ini yang saya lakukan, kerjakan ini. Saya diterima di satu perusahaan yang cukup gede. Udah posisi supervisor, belum lulus S1. Ya makin lah saya ngerasa kayak kayaknya nggak penting. Tapi ternyata itu yang mindset itu salah gitu. Mindset saya kuliah nggak penting-penting. Setelah saya lulus S1, kesempatan saya menjadi lebih besar lagi untuk bisa bekerja di beberapa company. Dan karena saya merasa pendidikan itu penting, setelah 4 tahun kemudian saya ngambil S2 lagi. Itu pun juga nggak literally karena saya pengen S2, cuman pada saat itu ya saya punya cita-cita kayaknya saya harus jadi manajer sebelum usia 30 tuh itu. Ya kayaknya mungkin yang bisa bikin saya naik, saya S2 kali ya, kan udah pengalaman 6 tahun nih sekolah apa di dunia HR segala macam. Terus saya ngerasa kayaknya dunia HR ini kan luas banget, nggak cukup nih S1, ambil S2 lah gitu. Nah disitulah yang kemudian bawa saya pergi ke beberapa company di sini gitu. Sampai pada akhirnya sekarang saya di Aramex Indonesia sebagai country HR business partner. So kalau di company saya sekarang sih ini posisi yang top tier lah ya di HR. So kadang kalau ditanya dan respect lagi dari tahun 2012 saya mulai karir di HR masih semester 7, saya nggak nyangka saya ada di titik ini. Tapi dedikasi pada kalau ditarik balik itu berat banget teman-teman. Berat banget jadi HR. Tapi kalau kita eager untuk belajar, kita menghadapi satu challenge baru, kita berani menjalankan satu. Itu tadi akan membuka jalan ke banyak hal. Dan dua perusahaan terakhir saya saat ini sejak saya di Thisor Indonesia dan di Aramex, saya nggak pernah apply. Saya ditarik. Ya mungkin orang bilang di hijack lah. Karena
mereka ngelihat saya punya achievement, saya punya sertifikasi bahkan udah nggak dilirik lagi sekarang. Because you have a achievement. Tapi kalau belum punya achievement di sini ya orang akan carinya mereka yang memang jelas punya kompetensinya. So nggak ada yang sia-sia dari yang kalian lakukan. Tinggal satu tadi mindset itu yang perlu teman-teman tanamkan. Mulai dari ketika kalian mencari kerja sampai kemudian kerja, apalagi jadi seorang HR, kalian bisa melihat dari perjalanan yang saya ceritain tadi, betapa mungkin orang luar melihat HR ada yang komentarnya negatif, tapi kita bisa bawa perubahan. At least mungkin perubahannya tidak signifikan, tapi bisa membawa perubahan dari hidupnya minimal satu orang. Itu adalah kalau saya bilang bukan cuma sekedar memberikan kepuasan kita kerja di sini, dan mungkin mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita ke depan. Itu yang saya bilang the amazing to work in HR as HR. Ya. Kalau kalian mau connect sama saya, feel free cari di LinkedIn saya. Terakhir sebelum saya close, sukses selalu berawal dari ketidaknyamanan. Kenapa ini saya jadikan quotes? Karena kalau kalian mau jadi orang yang sukses, pasti harus melewati begitu banyak ketidaknyamanan itu. Dan jangan dihindarin, dihadapin satu-satu ya. Hadapin bos yang susah, hadapin. Dibentak ya udah gitu. Kalian harus melihat aspek lain kenapa saya harus menghadapi kondisi kayak gini. So don't stop untuk belajar dan jangan menjadi berkecil hati karena kalian merasa nggak nyaman sekarang. Itu karena itu mungkin awal dari sebuah kesuksesan kalian kemudian hari. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti dari tim WIP Mbak ya nanti bisa moderasi. Thank you. Baik, terima kasih Bu Soraya atas pemaparan yang luar biasa ya. Tadi saya ke-trigger nih, jangan berhenti belajar begitu ya. Dan tadi juga ada kompetensi dan juga achievement ya Bu ya. Kita sebagai manusia khususnya HR begitu ya, bagaimana cara yang penting kita jangan lupa terus belajar, dapat achievement dan juga kompetensi. Nah, kompetensi di sini rasanya unik ya, karena memang HR ini salah satu yang harus dimiliki adalah sertifikasi BNSP begitu, salah satunya adalah kompetensinya begitu ya. Dan di sini mungkin dari rekan-rekan ada yang fresh graduate atau yang mungkin sudah menjadi HR. Kiranya jika ingin mengetahui lebih dalam begitu, kira-kira kompetensi sertifikasi HR ini seperti apa ya? Nah, sesaat lagi kita akan sama-sama mendapatkan informasi lagi dari Pak Muhammad Yusuf Yogi. Beliau merupakan CEO begitu ya dari PT Wahana Insan Prima. Kalau begitu kepada Pak Yogi disilahkan. Oke, terima kasih Bu Soraya buat sharing sessionnya ya. Luar biasa sekali. Pagi hari ini kita semua sudah dengar ya tentang realita nih karir HR yang dibawakan langsung oleh HR Manager, praktisi aktif nih untuk Bapak Ibu teman-teman. Juga kendala yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi sesi curhat ya Bu Soraya pagi ini ya. Curhat-curhatan dari sisi usernya, rekruternya, juga dari sisi kandidat nanti di sini. Ya semoga masalah, solusi dan mungkin peluang-peluang yang disampaikan oleh Bu Soraya bisa memberi insight untuk teman-teman semua ya. Oke, mungkin sebelum saya kalau dari saya mungkin ini Bu Soraya izin mau kasih solusi lah ya. Kalau tadi kan ceritain tentang pengalaman ya dari Bu Soraya, solusinya mungkin WP juga akan sedikit bantu. Apa nih yang bisa WP bantu supaya teman-teman yang ada di sini bisa juga terjun, kalau yang mungkin fresh graduate bisa ya mungkin dapat pengalaman kerja dan sebagainya melalui apa yang dimiliki oleh Vanessa Prima. Oke, untuk mempersingkat waktu saya izin sharing aja pakai slide saya supaya ada gambaran nih untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Gea, mungkin saya boleh minta konfirmasinya. Sudah muncul Pak?
sudah muncul ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman nih, sebelum saya mulai untuk yang di YouTube juga untuk yang di Zoom boleh saya tahu mungkin di kolom chat Bapak Ibu teman-teman posisinya saat ini apakah fresh graduate yang lagi cari kerja di bidang HR ataukah praktisi HRD yang memang mau update karir nih ingin jadi HR supervisor mungkin, HR manager dan lain sebagainya supaya saya bisa tahu mana nih kebutuhan-kebutuhan yang paling banyak dibutuhkan dari teman-teman yang standby di YouTube ataupun yang ada di Zoom. Hari ini sampai dengan siang ini masih ada 300 orang nih Bu Soraya yang dengerin Bu Soraya luar biasa nih. Pasti nanti yang ditunggu-tunggu sesi tanya jawab setelah ini. Jadi izin sebelum masuk sesi tanya jawab saya cerita dulu tentang solusi dari WIP. Oke, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu sekalian. Maka saya cerita sedikit dulu tentang WIP. Singkatnya kami dulu berdiri tahun 2007. Bisnisnya dulunya konsultan diklat, lebih ke arah B2G. Jadi kita membantu banyak pemerintahan untuk pengembangan lembaga pelatihannya. Lalu di 2019 saya bergabung di WIP dan di 2020 terjadi pandemi dan WIP di sini harus bertransformasi dari bisnis B2G kita menjadi fokus bisnis B2C dan B2B. Oke, di transisi ini karena WIP kita fokusnya di pengembangan SDM atau diklat, maka salah satu isu yang ada di Indonesia adalah terkait dengan SDM. Isu apa? Waktu itu pengangguran tadi dibahas sama Bu Soraya, pengangguran di Indonesia di tahun 2020 setelah pandemi ini luar biasa banyak sekali, ada 8 juta pengangguran baru, S1 itu 1 juta sumbangan penganggurannya, di mana teman-teman fresh graduate yang baru bertarung dengan yang sudah bekerja dan kena layoff besar-besaran pada saat itu nih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dari WIP apa nih yang kita lakukan? Tadi diceritain juga nih kalau HR itu ini ya salah satu sumber informasi kalau ingin jadi HR kenapa karena membantu memberikan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang kita lihat saat itu. Potensi HRD di Indonesia kurang lebih ada 3 juta orang praktisinya dan WIP berusaha mengumpulkan tadi sebanyak mungkin praktisi HR dalam satu wadah. Kita punya Telegram group, LinkedIn group, juga punya WhatsApp group. Dan hari ini kita mengumpulkan kurang lebih 40.000 praktisi nih Bapak Ibu sekalian, usernya, rekruternya. Tujuannya apa? Tujuannya buat khususnya buat orang-orang yang ingin berkarir di bidang HR, itu langsung dapat informasi langsung nih dari user atau rekruter terkait lowongan kerja HR khususnya di perusahaan mereka. Jadi selalu update setiap hari. Kurang lebih itu tujuannya dan sampai hari ini sudah banyak sekali for free join forum WIP dan dapat pekerjaan Bapak sekalian. Dan setelah kita terkoneksi dengan puluhan ribu praktisi HR, tentunya seperti hari ini kita undang diskusi ya, sharing session. Jangan-jangan dari kandidat berpikirnya seperti ini, mungkin mereka akan kasih pencerahan dari sisi sudut pandang user atau rekruter. Tadi juga banyak sekali saya juga dapat insight-insight dari sisi user atau rekruter ini, kenapa harus syarat begini ternyata ada penjelasannya ya buat teman-teman sekalian. Oke, nah setelah itu di 2020 tadi kita kumpulin puluhan ribu praktisi ya, dan kita masih pengen ngejar ratusan ribu nih praktisinya supaya lokernya lebih banyak lagi yang bisa kita bantu dan sebagainya. Dan kita setelah itu kita fokus ke ranah bisnis B2C dan juga B2B. Dan di 2024 karena HR ini dari sisi usernya atau rekruternya mereka juga nggak hanya nyari kandidat HR aja, mereka juga butuh kandidat-kandidat di bidang sales, di bidang FAT dan sebagainya. Maka untuk membantu puluhan ribu user atau rekruter yang ada di forum WP, kita bantuin juga bikin forum loker di bidang-bidang yang lain. Jadi kita punya 22 lebih forum loker. Jadi kalau ada yang mau cari sales, ada yang mau cari IT, itu tinggal pilih aja di forum WP yang gratis. Silahkan sharing lokernya di sana. Kalau buat yang mau cari pekerjaan bisa juga join di forumnya WP for free. Tinggal pilih aja, setiap hari pasti ada loker yang diupdate langsung dari user atau rekruternya. Jadi kalau di WP ini bedanya dengan forum yang lain, kita spesifik per profesi nih forum lokernya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi user atau rekruternya nyarinya based on forum-forumnya tersebut. Oke, itu sekilas tentang WP. Nah, sini saya cerita aja terkait dengan solusi atau service ya. Tadi juga di-mention salah satu servisnya atau salah satu yang membantu Bu Soraya adalah sertifikasi ya. Tentunya apalagi kalau kita lihat di lowongan pekerjaan di Indonesia ini sudah mulai banyak permintaan diutamakan yang memiliki sertifikasi A, B, dan C. Nah, kalau dari WP sendiri kita melihat sertifikasi mana. Jadi kita melihat sertifikasi mana yang paling banyak ditanya atau muncul di lowongan pekerjaan. Sertifikasi itulah yang kita prioritaskan. Dan karena kita punya jaringan 40.000
network praktisi, kita juga sering tanya sertifikasi apa sih yang benar-benar diminta oleh negara atau diminta oleh perusahaan si recruiternya atau usernya. Jadi ketika banyak yang menyatakan, oh ternyata sertifikasi ini yang banyak diminta, itu kita akan coba cari dan kita disrupt pricingnya supaya bisa membantu anggota komunitas. Lalu karena kita juga tadi punya jejaring HR, recruiter, user, di sini banyak juga permintaan corporate training. Jadi kita kalau ada perusahaan-perusahaan yang butuh pelatihan atau pelatihan buat karyawannya, biasanya kita akan coba link and match-kan dengan anggota-anggota kita atau trainer-trainer yang ada di forumnya WP juga nih Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau di sini ada trainer juga kayak Bu Soraya dan memang ada kebutuhannya, kita bisa jadi berkolaborasi melalui forumnya WP. Lalu ada event organizer, jadi kalau WP secara event online sudah teruji ya seperti ini, setiap bulan kita punya 3 kali, 4 kali webinar seperti ini, dan event-event offline untuk membantu network kita dari dalam negeri ataupun luar negeri, ada yang untuk branding atau selling, kita juga punya programnya. Lalu di sini juga ada program paid promote. Nah, di sini kemarin banyak sekali teman-teman tuh kan WP punya kanal nih, atau punya wadah jaringannya 40 ribuan, ada HR, ada bankers dan lain sebagainya. Mereka ada yang suka minta bantuan. Mereka mungkin kebanyakan orang sales atau marketing atau markom ya. Boleh nggak sih bantu branding atau mungkin selling atau nyebarin questionnaire atau mungkin promosi dan sebagainya. Nah sekarang WP sudah open untuk paid promote. Jadi kita punya program kalau Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang mungkin mau jualan tools HR atau mungkin mau jualan pelatihan yang tidak bersinggungan dengan WP, kita nanti bisa diskusi dengan tim WP dan itu akan dibantu blasting. Oke, lalu ada career coach. Nah, di sini juga kita bikin program baru. Kalau di webinar ini kadang-kadang suka ada sesi tanya jawab nih Bapak teman-teman, cuma mungkin nggak bisa lama ya karena terbatas waktu. Nah, di sesi career coach ini Bapak Ibu nanti bisa memilih punya masalah apa dalam karirnya atau bingung udah nyoba. Kemarin ada cerita udah ngirim CV sampai 1000 kali katanya Bapak Ibu teman-teman. Udah 1000 kali tapi masih gagal terus. Nah, ini dia juga udah hopeless gitu ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita harus konsultasi seperti kayak ke Bu Soraya private gitu ya sejam cerita apa yang dialami dan mungkin Bu Soraya bisa melihat dari helikopter view dari sudut pandangnya Bu Soraya misalnya akhirnya berikan solusi dan sebagainya. Kita juga sudah fasilitasi program ini akan secara private ya. Bisa pilih nanti coachnya dengan siapa. Lalu ada program paid member yang tentunya akan membantu rekan-rekan sekalian. Oke, saya cepat aja gambarannya. Kalau program sertifikasi tadi kita sudah riset, saat ini WP menunya ada 10 kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ada HR, pajak dan lain sebagainya ya. Nanti bisa cek aja di websitenya WP. Lalu ada kalau pelatihan kita sudah cukup banyak untuk pelatihan corporate, salah satunya adalah leadership, team building yang paling banyak diminta, dokumentasi kegiatannya. Kalau trainernya juga sudah lumayan banyak dan kita selalu open terus untuk trainer kita. Oke, ini kalau mungkin saya akan langsung lompat nih. Tadi kan salah satu solusi adalah sertifikasi. Kenapa nih solusinya lewat WP? Pertama, kita tahu investasi untuk mengambil sertifikasi profesi ini tidak murah sekalian. Artinya ada yang kita perjuangkan gitu ya. Maka kita juga menjaga tingkat kelulusannya. Kita usahakan kelulusan mendekati 100% karena selama 5 tahun terakhir WP sudah membantu 2.500-an alumni. Jadi kita sudah punya formulanya supaya Bapak Ibu investasinya tidak sia-sia. Seperti itu, dari investasi waktu, uang, maka kita akan jaga ini supaya lancar. Lalu setelah Bapak Ibu memiliki program memiliki sertifikasi, kita juga akan bantu dibantu kerja kasarnya seperti itu dengan cara tadi kita punya forum link and match yang mana setiap hari user atau recruiternya akan membagikan lowongan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa kenalan, networking dan juga mungkin bisa apply di sana. Dan bisa diskusi langsung karena ada nomor WhatsApp-nya, ada juga nomor Telegram. Bisa dicicil sampai dengan 12 bulan kita menyediakan atau bekerjasama dengan e-commerce, dengan edutech yang mungkin di luar juga belum punya ya cicilan seperti ini. Lalu kita sadar peserta ini setelah punya sertifikasi juga nggak bisa langsung dapat kerja cepat gitu ya, maka kita juga berikan ratusan ebook nih Bapak Ibu teman-teman di luar materi ya. Jadi ada ebook HR, ada tools HR yang bisa dibaca dulu untuk menambah upgrade knowledge-nya. Jadi ini kita juga fasilitasi. Lalu kita juga punya tim yang standby akan merespons secepat mungkin dan didukung oleh tim yang berpengalaman, trainer, support dan sebagainya.
Oke, ini gambaran support sistemnya WP tadi. Jadi kalau di sini ada user, ada recruiter, tinggal pilih aja lagi cari kandidat di bidang apa. Kita punya based on profesi, punya juga based on industry, kayak perbankan, industri gitu ya. Ada otomotif, ada telekomunikasi. Kalau di sini ada kandidat yang mungkin nggak hanya ingin jadi HR, ya tinggal klik aja, nanti ada websitenya WP, ada link group locker, tinggal pilih aja, nanti bisa join. Ini salah satu fasilitas secara gratis Bapak Ibu semua sekalian, karena WP pengen bantu orang-orang yang nyari kandidat dan juga orang-orang yang nyari pekerjaan itu bisa langsung link Surga itu makan. LinkedIn bisa segera join. Isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada user atau recruiter yang mungkin sharing locker, dan nanti teman-teman yang memang mencari itu bisa langsung apply. Nah, jadi ada link email seperti ini, dan ini setiap hari selalu ada lowongan pekerjaan seperti ini. Oke, lalu untuk khusus buat alumni, tadi selain join grup gratis, kita juga ada program bantu kerja, di mana kemarin kan ada yang cerita tadi sudah hopeless 1000 kali kirim CV di sosial media, LinkedIn, Jobstreet dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita bantu dengan program blasting CV. Jadi mungkin bisa dipilih CV-nya yang datanya tidak terlalu beresiko gitu ya. Nah, di sini kita akan bantu blasting ke puluhan ribu atau mungkin ribuan user atau recruiter di forum-forum WP, dan tinggal link and match. Jadi kalau kita apply 1000 kali itu kan kita yang hubungi mereka, dan kadang-kadang kita reply emailnya, nanya, mungkin dia bilang kontaknya nggak dibales gitu ya. Kalau di sini ketika kita menjangkau puluhan ribu atau ribuan orang CV kita, ya tinggal ditunggu. Biasanya user atau recruiter suka nanya ke tim WP yang blasting, ada nggak nomor kontaknya orang ini dan sebagainya. Karena setelah kita lakukan ini 1 bulan, itu sudah ada 1-2 orang yang sudah diterima kerja nih Bapak Ibu teman-teman dengan program blasting CV. Karena di blastingnya ke forumnya user atau recruiter langsung. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin dihubungi oleh mereka untuk ditanya-tanya ya apakah cocok atau tidak. Lalu ada program rekapan locker info locker HR. Jadi di sini setiap hari itu ada locker HRD dari puluhan ribu user tadi itu kita kumpulin setiap hari. Lalu kita kasih nomor kontak WhatsApp-nya atau mungkin Telegramnya. Jadi Bapak Ibu di sini bukan hanya langsung apply saja, tapi Bapak Ibu juga bisa networking ya. Karena cari kerja itu harus memperbanyak informasi pekerjaannya, juga memperluas networkingnya. Jadi kalau ada kontak-kontaknya ya boleh kenalan, dari mana kenalnya dan sebagainya. Misalnya locker yang di-share di sini nggak cocok, mungkin tanya ada nggak locker yang mungkin lebih newbie atau mungkin lebih sesuai dengan spesifikasi kita. Seperti jadi ini kita punya ini, dan ini forumnya tanpa informasi lain. Jadi benar-benar isinya locker aja setiap hari direkap seperti ini. Ini fasilitas untuk alumni sertifikasinya WP akan dibantu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi ada e-book, ada tools gratis. Karena kata tim WP ini di lapangan praktisi HR itu kadang-kadang suka pusingnya ini masalah tools sama ilmunya. Kadang-kadang ini bingung minta ini atau harus bikin ini, masih belum punya nih. Nah, makanya kita kasih solusi juga. Kita punya bukunya dan juga punya toolsnya. Misalnya ada tools KPA, ada tools yang lainnya. Ini kita berikan buat alumni kita juga nih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini testimoni, alhamdulillah selama 5 tahun terakhir ini sudah ada yang upgrade karir, sudah ada yang dari belum bekerja dapat pekerjaan. Ini sudah banyak yang terjadi ya di ribuan alumni WP. Bisa dicek aja di websitenya WP untuk melihat alumni testimoni. Yang berikutnya tadi ada program sertifikasi, kita juga punya IO. Jadi kalau ada yang kebutuhan branding, selling, customer gathering dengan karyawan, itu juga siap bantu untuk online ataupun offline. Ini juga ada kegiatan rutin kita, pelatihan gratis seperti ini, dan jika nanti ke depan di sini ada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin bisa mengisi juga webinar terkait HR, kita juga open untuk kerjasama, nanti bisa hubungi timnya WP. Oke, ini kalau bisnis B2B kita sudah cukup banyak ya kerjasama dengan pemerintahan, dengan lembaga keuangan, kurang lebih ada ratusan perusahaan yang sudah bekerjasama dengan WP untuk B2B project-nya. Oke, yang berikutnya di sini ada paid promote. Nah, di sini mungkin kalau ada yang perlu bantuan untuk blasting promosi atau mungkin branding, ataupun mungkin nanti ada yang mau nyebarin apa di forum WP, kita juga ada program paid promote ya, tadi udah sempat dijelaskan di awal. Nih gambarannya ini ada promosi program yang beda dengan WP ya, Assessor Assessment Center. Ini kita blasting seperti ini di forum-forumnya WP. Lalu ada career coach. Nah, ini juga nanti kalau ingin ikut training bisa tanya ke timnya WP, nanti nomornya akan kita share juga di forumnya WP. Oke, lalu ada paid member. Jadi
Bapak Ibu, teman-teman, kalau misalnya nih saya belum ada duit nih untuk ambil sertifikasi, tapi saya pengen dapat benefitnya yang tadi nih, dibantu blasting CV, dikasih forum yang rekapan noker dan sebagainya, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita punya program paid member yang murah meriah gitu ya. Ada kurang lebih dari 50.000 kita lagi ada promo jadi 25.000, bukan setiap hari, tapi satu bulan nih Bapak Ibu sekalian 25.000. Mungkin untuk bayar parkir gitu ya. Tapi dengan 25.000 itu ada benefit tadi blasting CV ke forumnya WP, lalu kita akan kasih tadi forum rekapan loker seperti ini, dan dari forum rekapan loker ini terbukti dari dia kita kasih loker setiap hari terkait bidang. Jadi kita punya rekapan loker HR, FAT, BMPers sama K3 yang lagi banyak peminatnya. Ini sudah ada yang dapat pekerjaan, yang interview juga sudah ada banyak, networking apalagi, artinya kembali tadi kata Bu Soraya ya masalah cocok-cocokan, tapi dari sisi informasinya, dari sisi networkingnya kita bantu perluas, tinggal masalah waktu aja dan cocok-cocokan. Testimoni ini sudah ada yang dapat pekerjaan juga dari program paid member kita. Ini PIC-nya nanti bisa dihubungi kalau ada yang berminat. Oke, selain program berbayar dari WP Service, kita juga punya komunitas program, ini for free semua. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman tadi ada mungkin perusahaan temannya yang butuh program-programnya WP ya, itu ada program referral fee sebesar 5%, khususnya sertifikasi profesi. Lalu ada program freelancer family builder, khususnya yang punya network HR di luar sana. Kita juga punya program untuk memperbesar ekosistem kita, dan kita akan bayar buat orang-orang yang membantu WP untuk memperbesar forum kita. Lalu ada RM, ini freelancer marketingnya WP. More info bisa cek di websitenya WP saja. Oke, karena hari ini temanya lebih ini ya, tadi masalah solusi terkait HR, tadi udah dibahas juga ada sertifikasi HR, salah satu mungkin alat bantu ya, di sini tidak akan menjamin Bapak Ibu teman-teman mendapatkan pekerjaan, tapi kalau Bapak Ibu ingin masuk mungkin ke BUMN, atau mungkin perusahaan pertambangan, TBK, itu mungkin akan mulai diminta Bapak Ibu sekalian, karena syarat-syaratnya ini sudah sering muncul kalau saya lihat, untuk di perusahaan-perusahaan tertentu ya, dan di sini tidak diwajibkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ini para praktisi SDM itu wajib memiliki sertifikasi ini. Nah, kalau kita bicara berkarir di Indonesia, potensi karir di Indonesia kurang lebih berdasarkan data yang kami analisa itu ada 3 juta potensi karir di bidang HR. Jadi masih sangat luas sekali, dan ini kita melihat berdasarkan jumlah perusahaan. Jadi kalau ada 3 juta perusahaan, maka satu perusahaan memiliki satu HR itu ada 3 juta. Tapi fakta di lapangan satu perusahaan besar kadang-kadang punya ratusan karyawan bidang HR. Jadi seharusnya peluangnya jauh di atas ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir buat yang belum bekerja, tinggal perbanyak aja informasi dan networkingnya ya, seperti itu. Dan kalau kami analisa juga di sini setiap hari itu selalu ada terus local HR yang berbeda-beda. Bahkan enaknya local HR ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tuh ada HR yang resign gitu ya, mau keluar dia bisa cari pengganti. Nah itu kelebihan kita punya networking di forum-forum seperti WPP itu. Kadang-kadang kita bisa tukeran sama teman kita di anggota forum itu, ganti dia dan sebagainya. Nah ini terus HR ini salah satu profesi yang bisa lompat industri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya saat ini bekerja di perbankan sebagai posisi HR, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa lompat ke HR di bagian mungkin industri properti dan sebagainya. Jadi HR ini kalau saya boleh bilang kasarnya mungkin salah satu tempat yang bisa kita loncat nih Bapak Ibu sekalian. Karena dia bisa lintas industri nih HR ini, jadi sangat enak bisa belajar banyak bidang gitu ya. Oke, nah ini ada program WP untuk sertifikasi kita punya HT Staff, Supervisor, kita punya Manager, dan juga ada GM BNSP gitu ya. Untuk spesialisnya kita punya sertifikasi HR Recruitment untuk Supervisor level, juga kita punya HC Hubungan Industrial Supervisor, itu spesialisasi juga. Nah, di sini khusus buat teman-teman Bapak Ibu yang masih standby di YouTube juga di Zoom chat. Kita punya program promo terbatas. Yang pertama, kita mau kasih harga diskon ke 1 juta dari harga normal plus per early bird. Nanti mungkin bisa cek lagi bedanya apa di poster ya, Bapak sekalian. Bisa tanya ke timnya WP. Lalu ada diskon tambahan sebesar 100.000 kalau Bapak Ibu menjadi paid member yang tadi 25.000 per bulan. Lalu ini skema GM itu boleh nggak bayar di awal, jadi boleh join dulu ke WhatsApp persiapannya tanpa perlu bayar di awal, karena kita harus kumpulin 5 peserta untuk ikut ujian di LSP-nya. Jadi total diskon yang bisa kita kasih pada pagi hari ini sampai dengan Jumat depan itu sebesar 1,1 juta nih Bapak sekalian. Khusus buat yang ikut di Zoom juga di YouTube nanti bisa segera hubungin panitia ya untuk lebih lanjut. Oke, dan di sini ada keterangan program WP ini bisa dicicil sampai dengan 12 bulan lalu di take pay later
kartu kredit. Di sini penjelasannya contoh perhitungannya promonya seperti ini Bapak sekalian. Harga normal kita misalnya ini untuk HC staff ya, kalau yang fresh graduate atau nih entry HR, normal kita di 2,75 juta. Kalau tadi dapat diskon 1,1 juta, maka menjadi 1,675. Kurang lebih perhitungannya seperti ini. Kalau untuk yang manajer dari 575 menjadi 4675 nih Bapak sekalian. Contoh simulasinya, kalau misalnya detail menggunakan EduTech atau menggunakan PayLater, yang tadi HC staff dari 1,675 itu kalau dicicil selama 12 bulan kurang lebih menjadi 199 ribuan nih Bapak sekalian. Ya lumayan ya kita buat ngapain sebulan gitu ya. Kalau kita tabung, ini kita punya sertifikasi yang bisa bantu nilai jual kita. Yang manajer kurang lebih 542 ribu per bulan, kalau yang supervisor di 285 ribuan. Bisa dicicil 3, 6, 9 sampai dengan 12 bulan. Kalau misalnya nanya yang paling murah mana cicilannya itu menggunakan kartu kredit. Itu paling murah Bapak sekalian. Oke, terakhir dari saya, kesempatan tidak akan datang kali. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian hari ini datang untuk dengerin suara itu bukan sebuah kebetulan, pasti ada niat dan dari hati yang terdalam gitu ya. Kalau dari saya mungkin cuma bilang dua posternya aja. Pertama, investasi yang nggak akan rugi buat anak muda atau mungkin kita semua, ya investasi leher ke atas Bapak sekalian. Karena di yang kedua, pengetahuan akan memberimu kesempatan untuk membuat perbedaan. Jadi ketika manusia menemukan jalan menuju bulan, itu semua berawal dari sebuah pengetahuan. Seseorang bisa mengajar, menjadi konsultan dan sebagainya seperti Ibu Soraya, itu semua berawal dari ilmu yang dipelajari dari kuliah, dari pelatihan, dari webinar dan sebagainya. Jadi intinya, Bapak sekalian jangan takut untuk berinvestasi leher ke atas, karena investasi ini itu akan berubah masa depan kita semua. Mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan yang akan berubah hidup kita dan keluarga kita semua nih Bapak sekalian. Jadi silakan dipikirkan matang-matang, silakan diambil saja program WP untuk berlaku 1 minggu ke depan. Nah, bagi yang berminat, ini ada 8 kontak tim WP yang standby selama 7 hari ke depan. Ada nomor kantor, Ariza, Andi, ada Adam, ada Pak Apip, ada Pak Imad, ada Pak Asep. Nanti boleh memperkenalkan dirinya di WhatsApp group webinar, atau di YouTube chat, atau di Zoom chat. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi mereka semua. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya sharing bisa menjadi solusi juga ya, selain yang dari Bu Soraya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Yogi atas penjelasannya begitu ya. Dan selanjutnya ini boleh nanti kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang ingin memiliki sertifikasi begitu ya, boleh menghubungi nomor-nomor yang tadi sudah tertera begitu. Dan tadi juga ada nomor saya, nanti boleh untuk bertanya-tanya. Baik, selanjutnya mungkin ini adalah sesi yang ditunggu oleh teman-teman semua. Tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Izin untuk saya bacakan. Pertanyaan yang pertama ini dari Kak Ana Diva dari YouTube. Izin bertanya, ada kandidat dengan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun di banyak perusahaan. Kapan kita sebagai HR bisa menilai kandidat tersebut adalah seorang putu loncat? Silakan Bu. Oke, sangat menarik dengan istilah putu loncat ya. Sebenarnya gini, kalau HR yang ngerti mengenai motivasi kerja, alasan karyawan keluar, maka dia akan memahami dan bisa memaklumi yang istilahnya putu loncat ya. Bahkan kita mungkin nggak sebutnya putu loncat karena putu loncat tuh identik agak negatif gitu, kayak oh dia nggak bertahan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya pada saat interview HR, khususnya kan kita menggali pula alasan kenapa karyawan itu keluar dari perusahaan ini. Nah, jangan ditelan mentah-mentah sebagai HR ya. Jangan ditelan mentah-mentah, kita harus analisa dulu situasinya kayak gimana, apa yang membuat dia tidak bisa bertahan di sana. Dan pasti orang keluar itu ada trigger. Trigger itu bisa dari eksternal, bisa dari internal. Eksternal itu dari faktor dari luar dirinya dia atau faktor dari dalam dirinya dia sendiri. Kita nggak bisa menjudge orang itu nggak bertahan hanya karena dia pindah kerja cuma 6 bulan atau 3 bulan. Jujur saya punya tim saat ini itu kalau kalian lihat dalam 2 tahun dia pindah hampir 5 kali. Kebayang nggak ada satu yang 1 tahun tapi saya terima. Kenapa? Karena saya melihat alasan dia masuk ke perusahaan itu, keluar, visi dia hidup apa, tujuan karir dia apa, karakter pribadi dia apa, sehingga masih tetap ada potensi